005017. Saya mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran dengan alat seadanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita pastinya sering menemui berbagai benda dengan ukuran yang berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui ukurannya, kita bisa melakukan sebuah pengukuran. Yuk, kita pelajari lebih lanjut. Pengukuran adalah proses memberi angka pada suatu sifat atau karakteristik tertentu dari seseorang, benda, maupun objek dengan aturan yang jelas. Misalnya, kita bisa mengukur panjang meja, tinggi lemari, atau diameter sebuah piring. Untuk melakukan pengukuran, kita bisa menggunakan berbagai alat, seperti mungkin meteran, jangka sorong, atau mikrometer. Namun kali ini saya akan menggunakan alat yang paling sederhana dan sering kita temui, yaitu penggaris. Selain saya mengukur menggunakan penggaris, di sini saya juga akan mengukur volume batu. Pastinya kita akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Saya di sini mengukur 4 benda, yaitu pertama ada buku, lalu ada wadah tisu, lalu ada celengan, serta tadi untuk mengukur volume batu. Di sini saya menggunakan alat sederhana, yaitu tumbler atau tempat minum yang ada takarannya. Yang pertama, kita akan mengukur sebuah buku. Buku tersebut itu berbentuk persegi panjang. Nah, bisa kita lihat bagian sisi yang terpanjang itu adalah panjang, lalu yang di bawahnya itu adalah lebarnya. Mari kita hitung. Nah, bisa dilihat untuk panjang buku tersebut adalah 25 cm. Lalu, untuk lebar buku tersebut adalah 18 cm. Maka dapat dihitung dengan rumus luas persegi panjang dikali lebar. Maka 25 dikali 18 cm hasilnya 450 cm persegi. Untuk benda yang kedua, kita akan mengukur wadah tisu. Bisa dilihat wadah tisu tersebut itu memiliki bentuk seperti balok. Ada tinggi, lalu ada panjang, dan juga ada lebarnya. Mari kita hitung. Untuk tinggi dari wadah tisu tersebut adalah 9 cm. Selanjutnya kita menghitung untuk panjangnya. Panjang dari wadah tisu tersebut yaitu 22 cm. Lalu yang terakhir bisa kita ukur lebarnya. Untuk lebar wadah tisu tersebut yaitu 10,5 cm. Maka dapat dihitung dengan rumus volume balok, yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka dapat dihitung yaitu untuk panjangnya adalah 22 cm dikali lebarnya adalah 10,5 cm, lalu untuk tingginya adalah 9 cm. Maka hasilnya adalah 2079 cm kubik. Untuk benda yang ketiga adalah celengan. Celengan ini itu berbentuk tabung.
Bagaimana cara mengukurnya? Jadi kita menentukan diameternya terlebih dahulu. Nah, cara mengukur diameter adalah ukur di bagian dasar dari celengan tersebut. Bisa kita lihat di bagian dasar dari celengan tersebut adalah 8 cm. Sekarang kita mengukur tingginya. Bisa kita lihat untuk tinggi dari celengan tersebut adalah 13,5 cm. Nah, tadi kan sudah diukur diameternya itu berapa? Diameternya adalah 8, maka jari-jarinya adalah setengah dari diameter tersebut. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti untuk jari-jarinya adalah 4 cm. Maka dapat dihitung dengan rumus volume tabung, yaitu Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Untuk Pi itu 3,14 dan untuk jari-jarinya dikali 4 dikali 4 dan untuk tingginya itu dikali 13,5. Maka jika kita hitung hasilnya adalah 678,24 cm kubik. Dan yang terakhir kita akan mengukur volume batu. Di sini saya menggunakan alat yang paling sederhana, yaitu wadah minum atau yang biasa kita sebut tumbler. Pertama-tama pastinya menyiapkan tumbler tersebut, lalu juga jangan lupa batu, lalu yang terpenting adalah air. Pertama-tama kita tuangkan air tersebut ke dalam tumbler sebanyak 300 ml. Jika sudah mencapai takaran 300 ml, maka kita masukkan beberapa batu ke dalam tumbler tersebut. Nah, bisa kita lihat ya, volume perlahan berubah menjadi 400 ml. Mengapa bisa begitu? Karena volume batu itu berubah karena adanya prinsip Archimedes. Jadi saat batu dimasukkan ke dalam air, batu akan menggantikan sejumlah volume air yang sama dengan volume batu itu sendiri. Hal ini menyebabkan permukaan air naik sehingga volume yang terukur bukan hanya dari volume awal, tetapi juga volume batu yang tercelup ke dalam air. Jika awalnya gelas itu hanya berisi air, maka setelah batu dimasukkan, volume total yang terbaca adalah volume air ditambah volume batu yang tercelup. Dengan kata lain, perubahan volume yang terlihat pada gelas menunjukkan volume sebenarnya dari batu tersebut. Dapat diukur dengan cara volume batu, yaitu volume akhir dikurangi volume awal. Tadi volume akhirnya adalah 400 dikurangi 300 ml. Maka volume batu tersebut adalah 100 ml. Nah, tadi kita sudah mengukur 3 benda dengan bentuk yang berbeda. Seperti tadi ada balok, lalu ada tabung, lalu juga ada persegi panjang. Dari kegiatan ini, kita itu belajar bahwa pengukuran dapat dilakukan dengan alat sederhana seperti penggaris. Namun, kita juga harus teliti agar hasilnya lebih akurat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk memahami konsep pengukuran. Saya Zahra Pramestia Kinanti, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.